Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Fungsi biaya merupakan hubungan antara biaya dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Ya. Jadi fungsi biaya nanti akan kita simbolkan dengan C. Jadi fungsi biaya kita simbolkan dengan C, kemudian jumlah produksi akan kita simbolkan dengan Q. Gitu ya. Jadi hal ini berbeda dengan fungsi penawaran ataupun fungsi permintaan ya. Yang mana fungsi permintaan atau fungsi penawaran menyatakan hubungan antara harga atau yang kita simbolkan dengan price dan quantity. Sehingga nanti jika kita gambarkan kurvanya atau grafiknya, untuk fungsi biaya, sumbu vertikalnya adalah C dan sumbu horizontalnya adalah Q. Sedangkan fungsi permintaan ataupun fungsi penawaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, ini adalah P, kemudian ini adalah Q, sumbu horizontalnya, gitu ya. Oke, kemudian kita lihat beberapa macam biaya. Yang pertama ada biaya tetap, ya, biaya tetap, kemudian ada biaya variabel, ada biaya total. Jadi kalau kita lihat di sini, nanti biaya total akan kita simbolkan dengan TC. Jadi misalkan TC-nya bernilai Q kuadrat dikurang 4Q ditambah 6. Gitu ya. Maka yang ada variabel Q ini disebut sebagai variabel cost. Kemudian yang memuat atau yang berupa konstanta disebut sebagai fixed cost. Gitu ya. Jadi fixed cost itu artinya berupa konstanta. Sedangkan variabel cost yang memuat variabel Q atau variabel quantity. Kemudian biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata berarti FC ya, FC dibagi dengan Q. Kemudian biaya variabel rata-rata ya, berarti VC dibagi dengan Q. Gitu ya. Kemudian biaya rata-rata atau nanti disebut sebagai biaya total rata-rata berarti TC per Q. Gitu ya. Kemudian biaya marginal adalah perubahan TC dibagi dengan perubahan Q. Atau nanti bisa menggunakan turunan terhadap Q. Kemudian, nah misalkan biaya total atau total cost ya dibentuk dalam fungsi kuadrat seperti ini, AQ kuadrat dikurang BQ ditambah C. Ya, maka C ini sebagai fixed cost-nya dan AQ kuadrat dikurang BQ sebagai variable cost. Ya. Kemudian dengan TC yang bentuknya seperti ini, maka average cost-nya adalah TC per Q, sehingga nanti dapatnya AQ kuadrat dikurang BQ ditambah C per Q. Yang mana hasilnya sama dengan AQ min B plus C per Q. Gitu ya. Kemudian average variable cost, ya, berarti kita lihat variable cost-nya tadi adalah AQ kuadrat dikurang BQ, sehingga average-nya untuk average variable cost adalah AQ min B. Kemudian average fixed cost berarti C per Q, gitu ya. Fixed cost dibagi dengan Q. Oke, kita lihat langsung ke contoh soal 1. Suatu perusahaan industri memiliki fungsi biaya total, ya. Fungsi biaya total itu berarti fungsi TC, ya. Yang diberikan oleh persamaan TC sama dengan Q kuadrat dikurang 4Q ditambah 8. Tentukan biaya variabel, biaya tetap, biaya marginal, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Oke, kalau dari sini kita lihat ya, bentuk TC adalah Q kuadrat dikurang 4Q ditambah 8. Ya, maka yang memuat variabel Q di sini kita sebut sebagai VC. Ya. Kemudian yang hanya berupa konstanta sebagai fixed cost. Ya.
Sehingga kalau kita gambarkan nanti kurvanya, ini sumbu vertikal, ini sumbu horizontal. Jadi ini Q, kemudian ini C. Untuk fungsi Q kuadrat dikurang 4Q atau VC, berarti kalau kita gambarkan, ya VC-nya adalah Q kuadrat dikurang 4Q. Artinya perpotongan pada sumbu Q diperoleh pada saat seperti ini, gitu ya. Jadi kita faktorkan, maka ini ada Q sama dengan 0 atau Q sama dengan 4. Berarti kalau kita buat titiknya di sini ada 0, kemudian di sini ada 4, gitu ya. Kemudian untuk puncaknya, puncak variabel cos, gitu ya. Jadi puncaknya min B per 2A, min D per 4A. Kita sekarang fokuskan ke VC dulu, gitu ya, sebelum kita menggambar TC nanti untuk fungsi total cost. Dari fungsi VC kita peroleh nilai A adalah 1, nilai B-nya min 4, dan nilai C-nya 0. Artinya, diskriminan kita, ya, yang rumusnya B kuadrat dikurang 4AC, menjadi min 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 0. Maka ini adalah 16, ya. Berarti titik puncaknya, ya, saya buat di sini, min B per 2A menjadi min 4, nanti dapatnya positif 4, gitu ya. Jadi 4 per 2, karena nilai A kita 1. Kemudian min D berarti min 16 per 4 dikali 1, 4. Maka ini sama dengan 2, min 4. Jadi kalau kita gambarkan, ya, ini nanti titik, ini adalah titik 2, kemudian ini titik min 4, ya. Kemudian oke, kita turunkan sedikit lagi min 4. Di sini ada min 4. Maka, ya, kalau bentuknya VC seperti ini, kita ketahui nanti untuk variabel C-nya tidak memotong atau bertepatan di titik 0, gitu ya. Maka kurvanya nanti berbentuk seperti ini. Dengan ini titiknya adalah 2, min 4. Gitu kan? Oke, kalau kita panjangkan nanti bentuknya seperti ini. Kemudian, untuk TC kita, gambar grafiknya, ya, Q kuadrat dikurang 4Q ditambah 8. Artinya nanti untuk kurva TC, dia akan naik sebesar 8, gitu ya. Jadi puncaknya, ya, kurvanya akan naik sebesar 8. Artinya dia memotong sumbu C di titik 8 dan puncaknya, ya, yang awalnya di sini untuk kuantitinya tetap, tetapi untuk costnya naik 8, gitu ya. Jadi min 4 ditambah 8 nanti 4. Sehingga nanti untuk kurva TC kira-kira gambarnya seperti ini. Gini, gitu ya. Jadi yang berwarna biru adalah kurva untuk TC dan yang berwarna merah kurva untuk VC, gitu ya. Jadi konstantanya ini adalah konstanta atau fixed cost, gitu. Jadi digambarkan seperti itu. Nah, ini ada gambar yang lebih rapi, ya, kelihatan di sini, tapi saya sudah menjelaskan gambarnya seperti ini, gitu ya. Jadi ini ada di titik min 4, ya, karena puncaknya adalah 2, min 4, sedangkan yang ini puncaknya adalah 2,4, gitu. Naik 8 satuan dari sini, dan ini memotong titik 8, gitu ya. Jadi gampang untuk menggambarkan kurvanya. Dan kalau kita lihat, berarti TC-nya, ya, TC-nya mencapai minimum di titik 2,4. Artinya, kuantiti minimumnya adalah 2. Jadi, kuantiti minimum sama dengan 2. Sedangkan, cost minimum adalah
gitu ya. Jadi dipahami ya. Sekarang kita lebih mudah untuk menggambarkan kurva TC ataupun kurva VC gitu ya. Langkah pertamanya tadi gambarkan dulu kurva untuk VC, kemudian nanti untuk TC kenaikannya ada di fixed cost-nya gitu ya, tapi untuk kuantitinya tetap. Yang membedakan adalah untuk cost-nya. Oke. Kemudian perhatikan di sini ya, karena nilai C-nya 8 atau positif, maka total cost ini, dan perhatikan lagi di sini min gitu ya. Maka total cost-nya nanti saya ulang, maka untuk kurva dari total cost tidak akan memotong sumbu Q gitu ya. Artinya kalau di sini nilai cost-nya minimum ya, kan tidak mungkin nilai cost minimum gitu kan. Itu hanya untuk VC. Tapi kalau kita lihat kurva TC, nilai cost yang minimumnya adalah positif. Begitu juga untuk jumlah kuantitinya. Gitu ya. Kemudian kita lihat contoh soal nomor 2. Biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 2Q kuadrat dikurang 24Q ditambah 102. Ya. Kalau saya tulis di sini TC 2Q kuadrat dikurang 24Q ditambah 102. Maka inilah yang disebut sebagai variable cost, sedangkan ini disebut sebagai fixed cost. Gitu ya. Jadi yang memuat Q adalah variable cost dan yang berupa konstanta adalah fixed cost. Kemudian hitunglah pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum gitu. Berarti kalau kita gambarkan kurvanya, ya saya buat di sini. Ini sumbu vertikal, ini sumbu horizontal, ya ini Q, kemudian ini C. Untuk total cost sama dengan 2Q kuadrat dikurang 24Q ditambah 102. Ya, langkah pertamanya kita tentukan terlebih dahulu kurva VC, yaitu 2Q kuadrat dikurang 24Q. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita buat titik potongnya pada sumbu Q, ya, berarti kita harus kita bisa menggunakan pemfaktoran gitu ya. Berarti ini 2Q dikali Q dikurang 12 sama dengan 0. Maka dapat Q sama dengan 0 dan Q sama dengan 12. Gitu. Jadi kalau kita gambarkan, di sini ada 0, kemudian di sini ada 12, ya. Dan untuk titik puncak variable cost, ya, puncaknya dihitung min B per 2A, min D per 4A, ya. Nilai A kita adalah 2, nilai B kita adalah min 24 dan C 102. Berarti karena kita mau menggambarkan untuk VC, berarti nilai C kita 0, gitu ya. Berarti nilai diskriminan yang rumusnya min B kuadrat, rumus diskriminan kita B kuadrat dikurang 4AC, maka ini menjadi min 24 dikuadratkan dikurang 4 kali 2 kali 0. Maka nanti untuk diskriminannya adalah 24 kuadrat, ya. Berarti 24 kuadrat, kalau saya hitung, hasilnya adalah 576. Jadi di sini 576. Berarti untuk titik puncaknya adalah min B per 2A menjadi min 24 per 2 dikali 2 gitu ya. Jadi min 24 per 4. Nanti ininya menjadi positif. Kemudian min diskriminan min 576 per 8 gitu ya. Atau ini kita bisa buat 24 per 4 6
Jadi 6,576 dibagi 8. Jadi kita bagikan 8, hasilnya minus 72. Sehingga nanti untuk kurvanya saya panjangkan ke sini, maka ini dapat min 72. Kemudian sumbus simetrinya nanti ini 6 ya. Maka untuk kurvanya akan berbentuk seperti ini. Ya. Jadi kurvanya akan memotong di titik C pada titik 0,0 gitu ya. Karena nilai fixed cost-nya adalah 0. Ya kan, untuk variable cost. Nah, ini adalah kurva VC ya. Kemudian bagaimana menggambarkan kurva TC? Berarti kurva TC sama dengan kurva VC dinaikkan 102. Tapi ada perbedaan pada kelebarannya gitu ya. Maka kalau di sini tadi puncaknya adalah 6 min 72, maka min 72 kita tambahkan dengan 102 ya. Min 72 ditambah 102 dapat hasilnya nanti sebesar 30. Jadi untuk puncak dari kurva yang TC kita gambarkan seperti ini. Nah, ini pada variabel C memotong titik 102 ya. Jadi ini saya panjangkan. Ini ada C, kemudian ini kira-kira titiknya untuk 102 ya. Berarti saya buat kurvanya nanti seperti ini. Gitu ya. Jadi ini adalah kurva TC dengan nilai minimumnya di sini adalah 6,30. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah dapat ini, berarti ini adalah produksi minimum. Ya. Jadi produksi minimumnya adalah 6 dengan nilai cost minimumnya adalah 30. Gitu ya. Sehingga pertanyaan bagian A, pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum pada saat Q-nya sama dengan 6. Kemudian pertanyaan B, berapa besarnya biaya total atau TC minimum tersebut? Maka cost minimumnya adalah 30. Gitu ya. Kemudian berapa besarnya biaya tetap? Berarti biaya tetapnya sama dengan 102. Biaya variabelnya 2Q kuadrat dikurang 24Q. 2Q kuadrat dikurang 24Q. Biaya rata-rata ya, atau biaya total rata-rata berarti TC per Q nanti dapat 2Q dikurang 24. Biaya tetap rata-rata berarti 102 per Q. Gitu kan? Kemudian biaya variabel rata-rata berarti karena di sini tadi masih biaya total rata-rata ya, berarti di sini ada 102 per Q, sedangkan biaya variabel rata-ratanya 2Q dikurang 24. Gitu ya. Nah, yang ditanya pada tingkat produksi yang tadi. Jadi pada tingkat produksi yang minimum, berarti nanti tinggal dihitung untuk Q yang sama dengan 6 ya. Nanti dapat nilainya. Tinggal mengganti nilai Q sama dengan 6. Kemudian, pada bagian D, seandainya pada kedudukan ini produksi dinaikkan 1 unit, berapa besarnya biaya marginal? Nah, artinya nanti akan ada perbedaan Q, yang mana Q1-nya tadi adalah 6, kemudian ketika dinaikkan 1 unit menjadi Q sama dengan 7. Ya, ingat biaya marginal atau marginal cost adalah perubahan TC dibagi dengan perubahan Q. Jadi, perubahan TC nanti silakan dihitung untuk TC yang nilai Q-nya 6 dan nilai Q-nya 7.
Kemudian untuk Q-nya dihitung dari 6 ke 7 gitu ya. Kalau kita lihat di sini, maka nilai marginal cost-nya adalah 2. Ya. Begitu untuk penyelesaiannya. Kemudian kita lihat contoh soal nomor 3. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan industri adalah 20.000. Jadi ini disebut sebagai fixed cost. Kemudian biaya variabelnya adalah VC sama dengan 100Q. Yang ditanya, tunjukkan persamaan biaya total ya, TC, dan gambarkan kurva biaya totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 50 unit barang? Berarti kita masuk ke definisi dari total cost adalah penjumlahan antara variable cost dengan fixed cost. Ya, variable cost kita adalah 100Q ditambah dengan fixed cost 20.000. Ya, maka persamaan TC adalah 100Q ditambah 20.000. Dan untuk kurvanya, ya karena kurvanya berbentuk linier, berarti kita tentukan dengan rumus linier, mencari titik potong pada sumbu C dan sumbu Q. Nanti untuk fungsi yang seperti ini, sudah jelas titik potong pada sumbu C-nya adalah 0,20.000. Sedangkan untuk titik potong pada sumbu Q-nya, dengan memisalkan TC-nya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi misalkan TC-nya sama dengan 0, berarti 100Q ditambah 20.000 sama dengan 0, maka Q-nya nanti adalah minus 20.000 dibagi dengan 100. Sehingga didapat minus 200. Jadi gambarnya di sini, ya. Kemudian jika perusahaan tersebut memproduksi 50 unit barang, berarti kita ganti nilai Q di sini dengan 50, ya. Nanti diperoleh hasilnya menjadi 25.000. Jadi begitu penjelasan untuk fungsi biaya, ya. Saya ingatkan kalau untuk menggambarkan fungsi biaya pada materi kita, lebih baik digambarkan dulu untuk fungsi variable cost, kemudian nanti untuk fungsi total cost-nya dilihat dari fixed cost-nya. Jadi dinaikkan kurvanya dari variable cost sebesar fixed cost. Gitu ya. Jadi di sini tadi sudah saya jelaskan caranya. Cari terlebih dahulu puncak untuk variable cost, kemudian sesuaikan berdasarkan nilai fixed cost-nya untuk nilai minimum ataupun cost minimum variabel TC atau total cost. Demikian penjelasan untuk fungsi biaya. Kita akan lanjutkan materi berikutnya pada video selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.